Ini yang terjadi Houthi nih saudara ya. Ya, wah diajar saudara ya. Tiga kapalnya dan semua 10 mati ya, ditembakin ya. Tuh ya. Wah, seru ya perangnya ya, kayak mainan ini ya, PlayStation ya. Terus dia ngamuk-ngamuk ya. إلى أن يقدموا على عسكرة البحر الأحمر والتأثير بتصرفاتهم الرعناء على أمن الملاحة Saudara, الدولية. orang ini ngamuk-ngamuk gara-gara kapalnya diserang sama Amerika, ya, dan Amerikanya nyerang Houthi karena bajak laut. Terus dia ngamuk-ngamuk. Kamu waras. Anda tangkap nggak? Ini orang waras nggak menurutmu? Dia yang nyerang-nyerang, lalu diserang balik. Lalu ngamuk-ngamuk, mas seperti Hamas. Nyerang, begitu dikentutin sedikit aja baru, wah udah ngamuk, tambah edan lagi, iya tambah dikencengin lagi. Sama ya. Padahal Israel hanya meresponi dengan baik kembali ke yang 250 sandera. Tapi kan mereka nggak mau. Tiba-tiba diserang lagi sama Hamas. Sebabnya biang keroknya itu di belakang Iran. Itu nggak berhenti-berhenti. Saya kira Iran ini sebentar lagi habis, Pak. Bagusnya Iran kalau diserang ya, sebenarnya pasti akan diganti, Pak. Akan diproksi lagi sama Amerika, jadi di-replace sama si Pahlavi. Iya, tapi oke, itu proksi juga kan, kita nggak tahu. Dan siapa yang bikin itu? Mungkin Amerika lagi. Amerika kembiang kerok itu setan juga, Pak, pengatur dunia itu. Bahaya Amerika. Goblok memang, benar. Amerika sama Eropa ini goblok-goblok semua nerima mereka nih. Ya kan, udah banyak yang kita Jerman udah terima loh. Jerman udah terima berapa orang Hamas? Iya, Jerman, Belanda, ya basically European nation lah. Iya, terima. Itu. Ya kita yang bodoh. Oh itu orang-orangnya mereka, agama-agamanya mereka. Masalahnya kan ada perjanjiannya, Pak. Sudah tanda tangan treaty buat refugee, Pak. Ya, EU ya, itu dalam. Jadi harus terima, harus. Ya. Ya udah kalau gitu itu Indonesia aja yang suruh terima Pulau Nusa Kambangan itu dijadiin refugee camp kan beres. Kasih aja Pulau Gaza, Pulau Palestina. Ada cukup jangan. Ya Pulau Nusa Kambangan aja lah. Pulau Seribu. Pulau Krakatau nganggur, Pak. Makanya. Pulau Krakatau nganggur itu setahun sekali kan tenggelam. Tunggu kita pura-pura mana Rohingya udah hilang. Yang bunuh bukan, kita nggak bunuh, dia tenggelam sendiri. Nah, ini jahat. Bukan Alkitabiah ini. Tertawa jahat. Bukan Alkitabiah. Hati-hati. Alkibul. Dikutuk lo nanti. Ayus, mereka. Ya mungkin ada mau nanya lagi, boleh ya? Ada mau nanya lagi? Pak Yus kayaknya ini Pak Yus mau cerita Houthi juga boleh. Pak Yus mau cerita Houthi nih. Ini kemarin tuh ngeri ya, diserbu ya Pak Yus ya. Houthi-nya diserbu sama si Amerika. Ya, dibom ya kemarin, ngeri ya saudara yang lihat ya. Tembakin kemarin. Ini yang terjadi Houthi nih saudara ya. Ya. Wah diajar saudara ya. Tiga kapalnya dan semua 10 mati ya, ditembakin ya. Tuh ya. Wah, seru ya perangnya ya, kayak mainan ini ya, PlayStation ya. Terus dia ngamuk-ngamuk ya. إلى أن يقدموا على عسكرة البحر الأحمر والتأثير بتصرفاتهم الرعناء على أمن الملاحة الدولية. Saudara, orang ini ngamuk-ngamuk gara-gara kapalnya diserang sama Amerika, ya, dan Amerikanya nyerang Houthi karena bajak laut.
Terus dia ngamuk-ngamuk. Kamu waras. Anda tangkap nggak? Ini orang waras nggak menurutmu? Dia yang nyerang-nyerang, lalu diserang balik, lalu ngamuk-ngamuk. Nah ini kayak ini ya, orang-orang kan pada nyerang-nyerang saya tuh youtuber kan. Lalu saya cuma ngomong sepatah kata, wah langsung pada kelojotan semua, kejang-kejang ya, saudara ya. Kamu nyerang saya yang jawab, kamu kok marah-marah? Kan saya mengklarifikasi. Wah kejang-kejang ya. Nah ini sama ya, sama seperti Hamas. Nyerang, begitu dikentutin sedikit aja baru, wah udah ngamuk, tambah edan lagi, iya tambah dikencengin lagi. Sama ya. Padahal Israel hanya meresponi dengan baik kembali ke yang 250 sandera. Tapi kan mereka nggak mau. Ya kan? Nah itu masalahnya ya. Oke lanjut lagi. Sampai mau ini Pak Yus mau komentar boleh nih perang Houthi dulu nih. Sebelum kita masuk. Pak Yus ini paling seru nih karena beliau ini mantan saudara ya. Mantan Kopassus nih beliau ini. Mana nih Pak Yus nih? Pak Yus. Pak Yus. Atau Pak Andi. Pak Andi tadi ada di chat nih. Sebentar ya. Pak Andi. Kita bacain dulu yang nyawer nih. Terima kasih buat Gandarwa, God bless you ya. Gandarwa, God bless you. Oke, saya lupa lagi sudah turun malah lupa naik ya, lupa narik bawa ini kacamata. Gimana nih? Oke, udah lanjut dulu. Ini orang lagi pada nunggu ya, ntar ya. Saudara, hari ini kita lebih banyak berapologetika, tapi kalau Anda mau bicara tentang membahas ini, update situasi terkini ya, tapi tetap hati-hati bicara, saudara ya, nanti supaya tetap baik ya. Ada Rosen Ababan, silakan. Rosen Ababan. Mana nih Rosen Ababan? Mikrofonnya dinyalakan atau diganti dulu? Dicopot dulu. Ini mikrofonnya udah nyala sih. Halo Ibu Ros. Ibu Ros. Mikrofonnya mati. Bu Ros mikrofonnya mati, Bu Ros. Keluar dulu masuk lagi. Coba sudah hidup katanya. Coba keluar ininya dulu. Keluar dia dulu keluar aja, sign out, sign in lagi. Ya. Siapa lagi nih? Ini mungkin Ben mau ikut komentar boleh ya? Ben yang jadi co-host boleh kapan aja masuk ya. Nanti sebelum kita masuk ke dalam, saya mau cerita kritik historis, tapi saya kasih ini dulu sambil tanya jawab dulu ya. Sambil saya beberapa persiapkan. Oke, sambil ini berarti Pastor Paul ini 2024 ini kita benar-benar ibarat kata gelap ya Pastor Paul ya untuk kita ini ya. Gelap. Terus Abah udah masuk tuh. Tolong dinyalain bisa nggak? Bisa. Sebentar. Iya, Bu Ros boleh? Kok dimatiin lagi? Halo Bu Ros, silakan unmute. Oke. Shalom, sudah? Ya. Shalom, Pastor Paul. Shalom. Ya, saya mau nanya, Pastor. Saya lupa sudah pernah dijelasin apa belum ya. Dulu kan waktu peristiwa air bah, kan yang tinggal Nuh sama anaknya laki-laki 3 sama istrinya. Lalu kemudian itu keturunan selanjutnya itu dari istri yang mana anak-anaknya itu? Menikah dengan siapa?
Anaknya kan punya istri. Oh iya, punya istri ya. Oh lupa saya. Oh iya iya. Kan ada 8 orang yang selamat kan tuh ini kejadian nih. Iya iya. Iya. Blank saya. Ya itu aja Pastor saya. Mana ya? Ayatnya nih ya. Ya. Mana? Ini anak-anak Nuh dari Bahtera. Lebah ya. Masuklah. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, Yafet, anak-anak Nuh, istri Nuh, ketiga istri anak-anaknya dalam Bahtera. Ya. Oke. Kayaknya dulu nih, ayo kasih 2-3 orang dulu nih. Sambil saya Oke. cek. Tadi Pak Yus tadi udah ada. Oke, Pak Yus. Dengan Pak Yus apa lagi nih? Sama Pak Yus nih. itu. Pak Yus dulu, kita cerita perang Houthi dulu ya, selesaikan ya. Nah, ada tuh Binsar. Pak Binsar. Ya, Pak Yus, silakan Pak Yus. Ya. Halo, halo. Waduh, Ya. ini lagi. Shalom. Shalom semuanya. Ya. Kayaknya dipanggil aku ada apa? Oh. Kita dong Houthi ngebawa kacamata mah. Oh, pakai Houthi. Ya, Ada Houthi, ada Tuti juga ya. ya. Tapi oke, yang Houthi itu. Houthi, Tuti, Muti. Itu Houthi kan itu dari ideologinya kan itu kan Syiit. Itu salah satu cabang dari Syiit kan. Dan mereka yang tembak-tembak itu di Lautan Merah. Tapi Paul udah bahas kayaknya itu ya. No. Islam Syiah terus apa ini yang Paul itu mau? Di layar tuh udah tuh. Ah, Awari. ya. Dan memang dari Yemen ya itu yang Houthi. Tapi Yemen Utara sebenarnya ya posisi mereka. Dari sana mereka tembak-tembakan itu. Dan Padahal itu jumlah Syiah itu cuma 30% loh dari Yaman loh. iya, cuma sedikit memang. Tapi itu mereka disuplai sama Iran ya. Ini dalang yang paling besar itu Iran, Paul. Dan hati-hati yang itu si dalang besar Iran itu juga suplai ke itu ya ke orang Hamas. Itu makanya Hamas banyak senjata dari mana? Dari Iran semuanya. Yang kemarin aku bilang itu ada berita itu, oh ya aku lupa kirim Paul ya YouTube-nya. Itu aku dapat dari orang itu, dari orang Israel juga. Dan mereka maunya bersamaan kan, mau nyerang Israel. Cuman si Hamas sudah nggak bisa tahan gairahnya, dia orang duluan, makanya gagal itu. Tapi kapan-kapan akan terjadi juga, itu yang kita khawatirkan ya. Masih lama Pak. Atau tapi masih lama Pak. Apanya? Masih lama, Armageddon masih lama. Mungkin 30 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin. Iya, memang kalau mereka... Akan terjadi, suatu hari akan terjadi, tapi masih lama. Mungkin 10-20 tahun lagi. Ya nggak tahu ya. Mungkin begitu, tapi mungkin ini ada peperangan pendahuluan ya dari mereka dan bergabung dengan si Putin dan si Xi Jinping ini. Pokoknya Putin boleh makan kita di Eropa. Ini kalau Hamas kalah, duitnya udah nggak ada lagi Pak. Nah itu mereka kan udah lagi sibuk sekarang dengan menoto bagaimana nanti Gaza. Nah kemauannya Israel, Gaza diberikan ke orang Gaza. Tapi jangan sampai Hamas yang itu. Tapi ya bagaimana membedakan Hamas dan Gaza? Sulit kan? Bingung pasti. Nah itulah, itu sulit sekali. Bagaimana caranya? Amerika, si Blinken itu dari Amerika menteri udah ke sana lagi kan, lagi di sana, lagi nego-nego gimana. Tapi solusinya aku nggak tahu itu solusinya. Sulit sekali pokoknya. Bagaimana memusnahkan Hamas supaya Hamas tidak ada lagi di Gaza. Kan Hamas masih tetap populer kan di Gaza. Nah itu. Israel mau kasih merdeka Gaza, tapi harus orang Gaza yang dalam pemerintah, bukan ada Hamas.
Ya itu lagi dinego-nego sekarang. Dan bagaimana itu mereka bisa keluar, aku nggak ngerti. Sulit sekali itu. Sulit, nggak bisa. Sulit. Kalau Jadi- kemarin masih bisa, sekarang udah nggak bisa. Kalau kemarin yang two-state solution itu forget it ya. Itu Udah nggak udah bisa lagi, udah udah goodbye. kelewatan. Atau ada juga opsi yang paling buruk, itu orang-orang Gaza dipindahkan ke tempat lain, ke negara lain. Wah, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, tapi ya Israel kan maunya nyaman. Selama ada Hamas, selama itu security-nya Israel nggak bisa ditanggung. Tiba-tiba diserang lagi sama Hamas. Sebabnya biang keroknya itu di belakang Iran. Itu nggak berhenti-berhenti. Saya kira Iran ini sebentar lagi habis, Pak. Bagusnya Iran kalau diserang ya, sebenarnya Pasti akan diganti, Pak. Hmm? Akan diproksi lagi sama Amerika. Jadi di-replace sama si Pahlawi. Iya, makanya yang kemarin yang ngomong ada ISIS, tapi siapa belakang ISIS? Jangan Amerika lagi yang pengaturnya. Bang. Iran sendiri, Pak. Iya, tapi oke, itu proksi juga kan? Kita nggak tahu. Dan siapa yang bikin itu? Mungkin Amerika lagi. Amerika kan biang kerok. Itu setan juga, Pak. Pengatur dunia itu. Bahaya Amerika. Ya sorry aja yang orang Amerika di sini. Tuh, Paul. Ya. Pak pengen nyelonong tapi belum jadi co-host katanya. Pengen nyelonong. Pak Andi. Loh. Belum jadi co-host Pak Andi. Andi mana? Andi Jawa. Kasihan. Udah tuh, Pak. Pak Yus. Oh, dia mau. Pak Andi. Ayo Andi Jawa ini. Amerika itu payah lu orang. Saya tersinggung loh Pak Yus. Wah, bagus. Biar panas. Enggak, soalnya gini Pak Yus. Mesir nggak mau nerima mereka. Yordania nggak mau nerima mereka. Nggak ada. Sama negara Arab nggak mau nerima mereka. Yang goblok memang benar Amerika sama Eropa ini goblok-goblok semua nerima mereka nih. Ya kan udah banyak yang kita Jerman udah terima loh. Jerman udah terima berapa orang Hamas? Iya, Jerman, Belanda ya basically European nation lah. Iya, terima. itu. Ya kita yang bodoh. Oh itu orang-orangnya mereka, agama-agamanya mereka. Masalahnya kan ada perjanjiannya, Pak. Sudah tanda tangan treaty buat refugee, Pak. Ya EU ya, itu dalam. Jadi harus terima, harus. Ya. Ya udah kalau gitu itu Indonesia aja yang suruh terima Pulau Nusa Kambangan itu dijadiin refugee camp kan beres. Kasih aja Pulau Gaza, Pulau Palestina. Ada cukup pulau. Jangan. Ya Pulau Nusa Kambangan aja lah. Pulau Seribu. Pulau Krakatau nganggur, Pak. Makanya. Pulau Krakatau nganggur itu setahun sekali kan tenggelam. Tunggu kita pura-pura mana Rohingya udah hilang. Yang bunuh bukan, kita nggak bunuh, dia tenggelam sendiri. Nah, ini jahat. Bukan Alkitabiah ini. Tertawa jahat. Bukan Alkitabiah. Gini loh Pak Yus. Hati-hati. Alkibul. Dikutuk lo nanti. Pak Yus, mereka ini nggak ada otaknya ya kan. Itu roket jarak cuma 10 kilometer. Biarpun kamu kirim 2000 itu mau lari kemana? Roket nggak bisa ke Tel Aviv. Ada sebagian ke Tel Aviv yang gede. Yang kecil-kecil yang ribuan itu cuma 10 kilometer. Itu mau menyerang Israel. Otaknya itu di mana? Pikirannya mereka itu di mana? Hati-hati Pak, itu Pak Andi kita belum tahu mereka punya simpanan apa Iran. Kita belum tahu. Belum dari utara ya, Libanon. Hati-hati, Hezbollah itu banyak loh. Banyak persenjataan. Tapi itu Paul pasti tahu juga. Tapi Hezbollah sekarang udah diem Pak, soalnya mereka tunggu saatnya ya, Pak. Hati-hati, mereka pinter loh. Betul. Tapi pelan-pelan kepalanya dihabisin satu persatu sama Israel. Tenang aja. Kalau mau harus serang sekarang, jangan tunggu. Enggak, kita kalau bunuh ular kan dari kepalanya, kita cop dulu kepalanya. Masa bunuh ular dari ekornya? Tenang aja, kita nggak usah ground troop, nggak usah pakai drone aja satu persatu gitu kepalanya. Habis deh. Tapi Israel tahu kok. Israel tahu. Dia orang udah siap. Mereka tahu. Dia orang udah siap. Jangan khawatir. Ya
waktu ketuanya Hamas yang di Hezbollah lagi berkunjung di sana itu kok bisa apartemen cuma dua tingkat dihabisin. Apartemen yang lain nggak rusak. Itu kan precision strike. Iya kan? Itu mereka punya teknologi precision strike. Mau ngapain lagi? Tenang aja lah. It takes time, but it'll get done. You know? Nah, untuk urusan Yaman ini ditembak lah. Memang mereka itu pirate kok. Tapi Yaman nanti Kenapa? ditangani oleh Amerika. Kan Iyalah. ada dua kapal indukan sana. Tapi Jadi saya itu udah dengerin kapal beres, induk ini udah mau ditarik, dibagi-bagi. Pak Yus. Kapal induk ini mau ditarik, udah katanya si Biden udah cukup di sana, katanya mau ditarik, katanya. Katanya, Tapi dengan tapi Tapi dengan keadaan di Yaman ini mungkin mereka stay in there for at least another rasa year. mereka stay untuk mengamankan Lautan Merah ya dan Iya, Suez itu Channel. lautan itu apa? Suez itu kan very critical untuk orang-orang Eropa. Iya. Iya, Ya untuk seluruh dunia ya, sebabnya jadi mahal. Masalahnya kalau Suez ini untuk masuk ke sananya itu kan dihadang sama si Houthi itu tadi. Ya, Jadi untuk masuk ke Laut Merah itu dihadang sama bajak laut Somalia dan dihadang oleh Houthi. Dua. Ya kan? dan repotnya Houthi menembaknya dari darat ya, itu ya repotnya. Nembak. Nah, dan sekarang pakai drone. Mereka punya drone. Iya. Nah itu dari siapa itu? Pasti dari Iran. Ya, sekarang Dan kalau Iran sekarang masuk. mereka diserang balik, nanti alasannya apa? Kemanusiaan. Enggak, ini Pak Yus, bentar lagi si Haniye ini dihantam habis di Yamen. Kita pakai drone. Si Haniye kan di Yaman. Ya, pindah. Iya, dia di Yaman. Itu kita kan tahu lokasi dia di mana. Masa Israel goblok Tahu. Cuma kan tahu. nunggu saat yang tepat. Tunggu Kayak waktu. tadi Yahya Sinwar tahu nggak tahu. Iya. Kalau keberadaan Sandra memang sulit karena orang Yahya Sinwar aja nggak ngerti Sandranya ada di mana sekarang tersebar-sebar. Tapi mereka udah itu turunkan deh kepentingan itu yang di Sandra Ya. itu. Udah Sudah di level kedua apa ketiga, sudah nggak Iya, penting lagi, dikorbankan aja. Kita nggak bisa tunggu terlalu lama dong. Ini kehilangan waktu kita. Iya. Soalnya Kasihan juga. Kemarin kan kebunuh itu salah satu orang Sandra waktu mau dibebaskan. Salah atur si Israel, kebunuh. Padahal mereka udah pakai bendera putih loh Pak Yus. Iya. Iya kan? Tenang aja lah, pasti Israel will get it. Dan pokoknya dia udah janji Hamas harus dihabisin. Tapi yang bottom line-nya Pak Yus ya, negara-negara Islam ini kok mereka kok pikiran agama, seumur hidupnya mikirin agama, pelulu. Kok nggak mikir gimana ya kita ini maju di teknologi, maju di kedokteran. Ya enggak dong, itu agama kan menguntungkan untuk selangkang, hanya itu aja tuh mereka mau. Ya, termasuk Indonesia juga, MUI mana bisa dibubarkan, Iya. itu bisnis besar. Iya. Fatwanya aja lebih tinggi dari hukum. Ya, tahu? Makanya itu anak-anak mereka itu banyak Pak, udah 6, ada 7, dan mereka dapat tunjangan itu anak-anak lagi di Eropa. Jadi itu si bapaknya Iya. nggak usah kerja, Ya bikin anak aja terus. bikin anak aja, iya. Itulah. Kau tahu Oke. sendiri di daerahmu. Iya, anaknya kayak tikus, Pak. Iya, makanya. Kayak tikus. Pemikiran-pemikiran ini revisi anaknya kayak tikus. Oke. Terima kasih ini buat ininya. Sekarang saya sudah siap, saya lanjutkan ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.